Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan membicarakan topik tentang Corona atau bisa disebut juga dengan COVID-19. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena sudah beberapa bulan ini masalah ini masih belum terselesaikan, terus berlanjut sampai sekarang. Bahkan di tiap-tiap daerah sudah makin banyak yang terkena atau positif corona. Karena corona masih belum bisa diatasi, maka pemerintah mengambil solusi seperti men-lockdown tiap-tiap daerah dan juga melakukan PSBB. Tetapi masyarakat di Indonesia tetap bandel gitu ya, memang udah kayak gitu. Mungkin masyarakat bandel itu berpikir kayak, ya udahlah, kalau udah kena ya udah, nggak apa-apa, kan bisa berobat. Mungkin mereka mikir kayak gitu, nggak parah kok, contohnya masih ada yang sembuh. Mungkin karena masyarakat banyak yang bandel gitu ya, jadi wabah ini nggak berakhir. Terus karena penularannya terlalu mudah gitu ya, jadi bertambah banyak yang positif. Padahal saya berharap wabah ini cepat berakhir biar saya pergi main sama teman-teman saya, pergi ngampus lagi gitu. Tapi ya kalau udah kayak gini ya udah, mau diapakan lagi. Toh bukan cuma saya juga kan, se-Indonesia kayak gitu. Bahkan bukan Indonesia aja yang kena, bahkan di luar negeri juga banyak yang kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang kayak yang nggak bisa diem aja di rumah, harus kerja gitu, boleh-boleh aja, tapi kita harus mengikuti arahan dari pemerintah gimana melindungi diri dari virus corona. Nah, sekarang aku akan membagikan tips bagaimana cara melindungi diri dari virus corona. Yang pertama, cucilah tangan dengan sabun dan air untuk meminimalkan risiko infeksi. Cara terbaik untuk mencegah infeksi virus corona adalah dengan mencuci tangan sesering mungkin. Basahi tangan Anda dengan air hangat, kemudian tuangkan sabun lembut, usap sabun hingga berbusa selama 20 hingga 30 detik, kemudian basuh tangan dengan air hangat mengalir. Yang kedua, jauhkan tangan dari mata, hidung, dan juga mulut. Ada kemungkinan Anda bersentuhan dengan virus corona di permukaan seperti gagang pintu atau meja dapur. Jika hal ini terjadi, kuman akan menempel di tangan Anda dan mudah masuk ke dalam tubuh saat Anda menyentuh wajah. Jadi, hindarilah menyentuh mata, hidung, dan mulut untuk berjaga-jaga jika ada virus di kulit Anda. Yang ketiga, jauhi orang-orang yang batuk atau bersin. Oleh karena itu, virus corona menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Batuk dan bersin adalah gejala yang lazim timbul. Selain itu, batuk dan bersin juga bisa melepaskan virus ke udara sehingga meningkatkan risiko Anda terinfeksi. Jadi, jagalah jarak Anda dengan orang-orang yang menunjukkan gejala infeksi saluran pernafasan. Dan ini yang terakhir, jangan berjabat tangan dengan orang lain, baik jika mereka menunjukkan gejala maupun tidak. Sayangnya, orang-orang yang terinfeksi virus corona bisa menularkan. Yang keempat, jangan berjabat tangan dengan orang lain jika mereka menunjukkan gejala maupun tidak. Sayangnya, orang-orang terinfeksi virus corona bisa menularkan penyakit bahkan jika tidak menunjukkan gejala. Untuk melindungi diri, batasilah kontak dengan orang lain. Cobalah dengan sopan menolak berjabat tangan dengan orang lain hingga ancaman virus corona berlalu. Misalnya saat bertemu dengan teman Anda bisa mengatakan "Selamat pagi" dengan senyuman tanpa harus berjabat tangan. Yang kelima, disinfeksi permukaan yang sering disentuh setiap hari menggunakan produk pembunuh virus. Contohnya, gunakan semprotan disinfektan atau cairan pemutih untuk membersihkan permukaan ini setiap hari. Contohnya seperti gagang pintu, meja dapur,
dan juga keran air. Itu adalah hal yang sering dipegang. Maka dari itu kita harus selalu rajin membersihkannya. Tidak hanya membersihkan permukaan yang sering dipegang di rumah saja, tetapi di kantor juga sering ya. Contohnya meja kerja kita, dapur kantor, pegangan tangga, itu kan sering disentuh sama orang lain ya. Jadi kita harus rajin membersihkannya. Yang keenam, usahakan untuk tidak terlalu khawatir jika Anda tidak benar-benar berisiko. Mitos tentang virus corona yang tersebar di media sosial terkadang menyebabkan ketakutan yang berlebihan. Cari tahu fakta virus corona dari sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan atau Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Selain itu, ada baiknya Anda memverifikasi sumber informasi sebelum membuat keputusan apapun. Yang ketujuh adalah ketika Anda merawat orang yang sakit, kenakanlah alat pelindung sekali pakai selama Anda merawat orang sakit. Kenakan sarung tangan pelindung, masker, dan pakaian pelindung dari kertas sekali pakai sebelum memberikan perawatan. Saat Anda keluar dari kamar orang sakit, lepas semua alat pelindung yang Anda kenakan, kemudian buang ke kantong plastik. Jangan gunakan lagi alat pelindung ini karena Anda mungkin bersentuhan dengan virus. Jadi, kita juga bisa menjaga diri kita seperti makan makanan sehat, makan banyak sayuran, meningkatkan imun tubuh, rajin berolahraga. Itu juga bisa menjaga diri kita supaya terhindar dari virus corona. Bye-bye.